wabarakatuh. Ya. Yo. Assalamualaikum biar ada part warahmatullahi 2. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our pembahasan today, let we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke, langsung saja kita akan membahas paket susulan TPM Provinsi 2023 kemarin. 50 Amin. soal. Nah, dengan caranya adalah kita spinning wheel. Amin. Nah, kita spin sekarang. Jret. Spin. Amin. Amin. Aduh takut. Giveaway. Aduh. Nomor 1. Nah, Anya, ayo Anya jawab Anya. Gak mau. Boleh deh nomor 1. Aku mau nomor 1 aja, Miss. Widih. Iya, soalnya gampang. Aku Indra nomor ada nggak, Indra? 1 ya. Indra ada Kurang nggak? aja. 70 Miss. Indra nggak ada ya? Enggak. Oke, kita cek. Ini untuk soal nomor 1 dan 2. Oke. Indra tidak Spin ada. wheel-nya gak ada di aku. Oke, Miss, kok nggak ada berarti spin udah wheel-nya? remove. Hah? Ada di bawah nanti. Ini banyak loh. Mana spin wheel-nya, Miss? Oh, Nggak ada. ada. Oke, Indra tidak ada. Wheels yang lain. Cret. Mau lihat, Miss. Nah, aku gak kelihatan. Mau lihat spin wheel-nya. Apa tahu Miss use hoax. Waduh, Saki izin. Aku aja. Aku gantiin Saki. Nggak bisa. Masa itu yang Yo, nggak lanjut. Lihatin, Miss. Miss, lihatin Miss biar proof. Jadi Masa nggak proof. kelihatan? Gak ada. Ada ini cuma soalnya doang, Miss. Oh, sendo ulang. Kok nggak otomatis pindah ya? Berawai. Ini ntar dikirim ke kelas lain. Iya. Hai. Hai. Menakutkan. Ayal ada? Friends. Oke, Ayel yang pertama. Jadi Ayel. nggak bisa pindah-pindah ya ini ya. Ayel. Oke, Ayel. Ayel ada toh? Ada Oke, hadir. ayo. Berarti caranya- Ayel katanya lagi makan, Miss. Enggak. Ayel lagi membunuh kecoa, Miss. Jangan gitu toh. Kasihan Soalnya belum keluar kecoanya. dari kamar tuh deh. Aduh, ya Jujur Allah. banget. Ih, nggak pernah dibersihin kamarnya. Ayo. Dewan di Udah, serius. Oke, Ayel. apa? Suruh ngapain? Friendship is like a sheltering tree. Thanks Suruh for ngecek always being Mucil. there for me in your warm and caring ways. You are sister by heart. Happy Friendship Day. Nomor 1 jawabannya apa? B. Artinya apa, Bang Messi? B. Father. Hah? B ya? Father. Serius? Oke, friend. Oke, betul. Pembahasannya kalimatnya ada di kata kuncinya ada di Happy Friendship Day. Happy Friendship Day. Aku yang jawab. Yes, Aku girls yang play. jawab. Ya, oke. Sadis. Good. Bagus ya Bang, kata-kata terus Happy Friendship Day. Oke, nomor 2 Ayel. Loh kok dua? Lah kok dua? Nah, Nah, itu satu emang orang dua, dua, kan, Miss Yus? satu orang dua Oh, sampai bilang 3. toh. Nah, yo, nomor 2. Diam nggak Bel? Friendship is like a sheltering tree. It means that. Nah, C. C. Wah, ini panjang loh. Artinya Sesuai apa, Bang dengan Messi? pembahasannya. Kenapa kok C? Karena perumpamaan friendship is like a sheltering tree menggambarkan bahwa persahabatan seperti sebuah pohon memberikan pelindungan. Mang ya. Perlindungan digambarkan dengan yang apa? Yang bahasa Inggrisnya yang mana? Pohon. Oh, pohon. Bukan yo. Bahasa Inggrisnya perlindungan apa? Protect. Bukan, sheltering. Kan betul. Nah, sheltering ya. Sheltering. Kata kuncinya adalah sheltering atau perlindungan. Nah, Artinya apa, Bang Messi? lanjut. Jadi, namanya pohon. Apa ya? Pohon friendship. Pohon persahabatan. Melambangkan bahwa Bahwa bentar, baca dulu. Bahwa
Pohon memberikan perlindungan dari cuaca buruk, panas, terik, dan hujan. Demikian pula. Disimpulkan bahwa Seorang teman sejati siap ah, membantu dan melindungi benar. dalam kesulitan. Masa sulit tuh tidak ditinggalkan. Oke. Oke, good. Lanjut. Kok nggak harus kayak gini ya? Satu-satu. Biasanya tuh bisa pindah-pindah gitu ya. Mosok. Iya. Masuk. Yuk, lanjut. Jangan. Bisa. Bapaknya bisa. Bisa. Oke, good. Bisa. Bisa. Besok pas ya. Yuk. Ini siapa sih bapaknya bisa? Bapaknya Bisa. Visa to everyone. Baca bahasa Indonesianya. Paragraf 1. Buat Semua. bapaknya Tasya dong. Oh. Silakan Visa. Greta Thunberg adalah seorang aktivis lingkungan internasional yang fokus pada gerakan untuk menyelamatkan iklim dunia dan dikenal melalui gerakan Friday for Future. Thunberg memiliki sindrom Asperger atau gangguan spektrum autisme yang membuatnya memiliki cara interaksi sosial yang berbeda. Oke. Namun memiliki kecerdasan dan perkembangan bahasa yang baik. Orang dengan ASD cenderung fokus pada suatu hal, dan Greta prihatin tentang perubahan iklim di dunia karena memiliki pengetahuan luas tentang hal tersebut. Oke, yo. Greta Thunberg selalu berbicara tentang perubahan iklim pada orang-orang di seluruh dunia, menggunakan media sosial untuk Untuk semuanya. Nah, dan menggalang demonstrasi untuk protes kepada pemerintah tentang perubahan iklim. Keberaniannya menginspirasi orang-orang untuk menyelamatkan dunia, dan hal ini memimpin majalah Time memberinya penghargaan sebagai orang alun ini. Oke, good. Nah, sekarang pertanyaannya, Fish. Indikator soalnya apa? Kata kuncinya adalah intention. Berarti yang tanyain apa? Apa ya? Apa? Naratif. Purpose? Oh. Purpose? Tujuan. Tujuan. Indikatornya adalah tentang tujuan komunikatif. So, jawabannya apa, Visa? Tujuan teksnya. Bukan. A, bukan. Nomor 3A, betul. To introduce Greta Thunberg as an environment activist. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf semuanya. Ya, Po. Tapi kan itu kayak mencakup dari semua paragraf. Nah, oke, baik. Berarti nama jenis teksnya namanya apa? Namanya apa? Jenis teksnya apa? Menggambarkan tentang seseorang, benda, atau tempat. Secara khusus. Naratif. Bukan. Apa? Aduh, kok lupa. Deskripsi, Po. Yes, betul. Deskriptif. Jangan lupa. Deskriptif kata kuncinya adalah introduce. Pasti menggambarkan seseorang atau benda atau tempat secara khusus. Oke, khusus. Ada satu lagi teks yang mirip sama deskriptif, tapi dia menjelaskannya secara umum. Namanya apa? Apa, Fish? Apa? Temannya deskriptif? Kalau ini judulnya Greta Thunberg, dia adalah deskriptif. Tapi kalau nanti
judulnya adalah environment activist, itu nanti kategorinya adalah teks itu yang Miss Yus tanyakan. Recount. Bukan. Satunya apa selain deskriptif? Ayo, lupa materi. Ayo. Aku nggak ngafalin materi. Enggak materi, hafalin itunya ya. Jangan dilupakan karena nanti hubungannya sama Oh. nah, gitu ya. Jadi hubungannya sama tujuan teks ya. Kalau kamu udah ngerti tuh jenis teksnya, insya Allah untuk tujuan komunikatifnya pasti gampang. Oh, kalau report itu secara khusus secara umum secara deskriptif secara umum, secara khusus maaf. Introduce. Nah, seperti itu ya. Oke. Sebagai pengetahuan aja. Jadi setiap teks pasti ada tujuannya. Good. Nomor 4, indikator soalnya apa? Tentang apanya yang ditanyakan? Ini apa sifat tokoh? Sifat tokoh, berarti karakter. Nah, karakter tokoh, betul. Nah, mana jawabannya? B nggak sih? Sama? B. B, oke, baik. Dan benar. Kok bisa B? Ada di mana kok bisa B? Di paragraf berapa? Hah? Di pembahasan. Iya, di pembahasan. Di paragrafnya? Di pembahasannya? Ya. Di pembahasannya. Di paragrafnya? 3. 3? Masa 3? Aku ini nggak buka ininya. Bentar. Oke, dibuka dong. Oh, pengen lihat dari sini aja. Oh, 2. 2, betul ya. Dia itu punya sindrom Asperger. Tadi kamu udah jelasin. Cuma dia cenderung orang yang cerdas. Nah, ini ya, di sini kata kuncinya. Cerdas. Oke, hati-hati pokoknya semua jawabannya ada di teks. Jangan berdasarkan asumsi atau kesimpulanmu sendiri. Oke. Nomor 5. Apa, Fish? Indikatornya apa? Because apa? Karena. Berarti ini tentang sebab akibat. Oh. Yes. The Times Magazine gives Sternberg a reward because apa? Because she has inspired. Menginspirasi. Betul, karena sudah menginspirasi semua orang. Tentang apa tadi dia inspirasinya? Dia menyuarakan tentang apa? Iklim dunia. Iklim. Betul. Oke, good, Visa. Begitu dong. Sekarang kita lanjut. Nah, nek serius gini suka, Miss Yus. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Oke, Visa udah. Wow. Magic. Kalau udah dikeluarin ya? Iya, nanti 2 kali putar. Shiva ada Shiva, Kalisa? Kalisa. Oh. Ya. Ya, oke, good. Anda menyimak. Sudah sehat toh? Sudah. See you again. Nanti kita ngobrol setelah ini ya, Shiv. Ya, Shiva. Sekarang nomor 6 sampai 8. Baca. Nomor 6. Nah. Kamu dapat 6, 7, 8. Yes, baca. Miss, siswanya Miss. Visualnya apa? Hah? Visual apa? Oh, Miss, saat itu ada Evan, Miss. Dia nggak merhatiin. Miss, lihat aja zoom-nya. Hah? Zoom-nya apa? Ini lagi rokok. Mana sih? Ivan Maksudnya gimana?
Van, belajar Van, ASPD Van. Oh ini. Miss, siswanya Miss. Itu suaranya siapa sih? Marlem ya ini. Nah iya tuh. Oh ini. Waduh. Bundes. Miss. Jangan. Bukan Miss. Tapi bagus loh dia online loh. Nice. Tongkrongan kami. Bukan tongkrongan. Tapi belajar loh dia pantesan dia ada. Oke, good Evan. Itu udah luar biasa. Ini Fikri Miss. Fikri ikut belajar. Ayo. Iya Miss, siswanya kan gini Miss. Rapopo wis niat yo dia yo. Oke, yes, yo. Ayo Siva, intermezzo. Dibaca, Miss. Baca. Nanti kalau ada yang aneh silahkan boleh direvisi. Oke. Oke. I took a walk along the beach. In Feeling Indonesia. the sun. In Indonesia. Oh, Ini aja deh kesimpulannya aja. Intinya gimana wes biar nggak lama. Paragraf 1. kesimpulannya. Kesimpulannya dari paragraf 1. Kesimpulan dari paragraf 1 adalah penulis jalan-jalan di pantai menemukan cangkang yang indah. Oke, itu ada di mana? Terkagum akan cangkang itu. Dia kagum. Kemudian paragraf kedua, ternyata Penulis sadar kalau setiap cangkang yang ada di pantai itu berbeda-beda. nah, Dan hal itu membuat sang penulis sadar akan hidupnya sendiri. Bahwa kalau mereka sangat spesial. Nah, Seperti betul. Paragraf ketiga. sang penulis menerungkan perjuangan mereka sendiri dengan membandingin diri mereka dengan orang lain dan merasa nggak mampu. Tapi dia sadar pentingnya jujur pada diri sendiri. Oke, itu ya. Terus lanjut paragraf 4. Dia ngerasa kalau dia tuh nggak harus minta validasi ke orang lain. Dia hanya harus menjadi dirinya sendiri dan percaya diri. Nah, oke. Menurut Misius, besok yang keluar adalah teks-teks yang kayak gini. Jadi pengalaman-pengalaman yang intinya itu tentang perjuangan, tidak lagi yang cuman kayak ya sebenarnya yang kayak TPM itu masih terlalu ini ya, belum semua ya. Jadi memang lebih yang tentang perjuangan hidup, bahasanya bakal yang tidak menemukan apa ya, kayak dia menemukan jati dirinya yang seperti itu. Jadi Misius harapkan kalau teks seperti ini bacanya baik-baik. Kalian benar-benar harus ngerti maknanya. Oke, kenapa kok Shiva Misius minta untuk menyimpulkannya aja ya. Nah, Shiva, ini jenis teksnya apa? Kalau yang seperti ini. Kenapa, Miss? Putus-putus. Oke, teksnya jenisnya apa? Jenis teksnya? Narasi. Nah, kan? Bukan ya? Bukan. Makanya kayak narasi ya, kayak naratif ya, tapi ini bukan. Apa? Jadi apa, Miss? Apa coba? Apa ya? Ini Deskriptif. Bukan lah. Ayo apa? Apa yang berdasarkan pengalaman berarti kan? Iya, berdasarkan Recount pengalaman, text tapi kan bukan, nggak Miss. disebut apa? Recount text bukan. Recount, betul. Ini kan dia nggak bilang bahwa ini adalah recount, kan nggak ada berdasarkan Let's Sunday kemarin, nggak yang kayak gitu. Tapi ini adalah pengalaman gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak terlihat toh tadi malah terkecoh. Ini naratif, padahal bukan. Ini adalah recount, menceritakan pengalamannya si penulis ketika apa? Ketika apa, Shiv? Ketika
jalan-jalan di pantai ya. Pantai. Nah, oke, hilang tadi suaranya ya. Gitu. Sekarang nomor 6. Indikatornya apa? Teks. Ah, Recount text. oh, itu jenis teks. Indikator soal. Indikator soal itu berarti soalnya ini tentang apa gitu. Oh, topik utama. Topiknya. Kalau topik berarti tadi secara keseluruhan dia membicarakan tentang apa? D. Pengalaman penulis membuatnya belajar arti penting hidupnya. Betul ya, tadi ya. A walk with a valuable lesson. Oke, good. Gitu ya. Jadi enggak yang last Sunday me and family are going to the trip. Udah nggak yang kayak gitu, udah bosen. Jadi mungkin tentang pengalaman berjuang kamu, pengalaman tentang mencari jati diri, pengalaman malu kayak gitu. Cuma nggak akan ada kata-kata kemarin terlalu enggak yang kayak gitu. Sekarang lebih kayak cerita tadi itu Shift. Jadi makanya dia terkecoh ya. Nomor 7 Shift. How did the writer feel after her trip to the beach? D. Oke, D. Cuman untuk indikator soalnya apa? Kesimpulan. Inti dari cerita. Intinya dari cerita? Kesimpulan, inti dari cerita. Iya. Oke, baik. Lebih ke perasaan ya, perasaannya. Oke, good. Nomor 8 Shift. Ya. Nomor 8C. C. 8C, C, acceptance. Satu-satu dong Shift, endorsement apa? Endorsement. Endorsement. Apa? Sponsor. Apa? Sponsor. Sponsor. Comparison. Perbandingan. Perbandingan. Oke, confidence. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Oke. Oke. Yes, acceptance. Sebenarnya selain persetujuan, persamaannya acceptance apa ya? Accept. Acceptance. Menerima. Penerimaan, betul. Ya. Oke, begitu ya. Hati-hati, pokoknya nggak usah buru-buru kalian untuk langsung menjawab soal. Pastikan kalian mengerti makna teksnya dulu. Baca. Oke. Yuk, lanjut. Kita wills lagi. Ya. Ding, 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 ding. Ding. Oke, bagus. Kalian mulai tenang. Ya. Kok Vira nggak ada suara? Bagus, itu tenang dia. Apa? Siapa memanggil? Siapa ya manggil tadi ya? Fans ya? Oke, Nanda ada Nanda. Wadaw. Nanda? Ada nggak Nanda? Halo. Hello, ada. Oke, good. Langsung besus remove. Stop. Ya. Silahkan mengerjakannya boleh sambil ngemil ya. Mendengarkannya, maaf. Nah, oke. Langsung baca bahasa Indonesianya. Bahan-bahan 2 buah mangga matang. Oke, Dua dari sendok judulnya dulu Nanda. makan. Ini Oh, iya. adalah apa? Ini adalah apa? Ini apa yang kita bahas? Healthy King Mango Chai. Apa? Minuman. Minuman. Minuman apa? Minuman? Dengan Teh. teh? 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 Minuman dengan Mangga. rasa mangga. Yes. Healthy King Mango Chai. Salah. Ya. Oke, lanjut. Ingredients langsung bahasa Indonesianya, Nanda. 2 buah
mangga matang, 2 sendok Oke. makan tepung jagung, Oke. 1 sendok makan santan dimasak 250 ml susu plain, Susu 1 plain berarti sendok susu plain? Susu? Plain milk apa? Susu? Susu. Tawar. Tawar. Oke, betul. Yuk, lanjut. Lanjut, Nan. air secukupnya, es batu secukupnya. Oke. Satu lagi kamu belum menyebutkan ini. Granulated sugar itu apa? 1 sendok teh gula pasir. Betul. Nah, sekarang step-nya. Step. Kupas mangga lalu bagi menjadi 2 bagian, 1 Oke. bagian untuk topping. Campurkan susu, tepung jagung, gula, dan santan, kemudian rebus dengan api sedang sambil diaduk sampai mengental. Oke. Set aside dan Oh, set aside. Set aside itu apa? Belum diterjemahkan ini. Set aside. Si. Sisihkan ya. Sisihkan dan dinginkan. Oke, lanjut. Kalau ada kata-kata baru, tolong ditulis ya, dicatat ya. Biar nggak lupa. Oke, lanjut. Setelah itu? masukkan mangga, air, gula, dan es batu ke dalam blender. Blender selama 3 menit hingga halus. Tuangkan jus mangga ke dalam gelas, tambahkan campuran santan yang sudah dimasak, hiasi dengan potongan mangga di atasnya. Oke, good. Nah, nomor 9. Nanda. Sebelumnya, jenis teksnya apa Nanda ini namanya? Jenis teksnya apa? Jenis teksnya apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Apa? Kalau teks yang tentang langkah-langkah, itu namanya apa? Nama teksnya apa? Tentang langkah-langkah. Prosedur. Prosedur tapi yang apa? Prosedur ada 3. Ini yang apa? Ini yang apa? Yang apa prosedurnya? Ayo lupa. Recipe ya. Tetap ya harus kalian ingat tentang materinya ya. Materi tetap kamu baca-baca biar ngerti menentukannya ya. Dah. Oke, indikator soalnya apa? Ayo kita ke nomor 9. What does the text tell us about? D. Tentang D. Apakah benar D? Nanda terkecoh yang produce. Nah, jangan terkecoh. Oke. Apakah a series of instruction to produce king mango thai? Apakah benar jawabannya D? Halo Nanda? Salah. Salah. Oke. Nah, berarti kalau bukan D yang mana? A. Betul. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah recipe. Nah,
Oke, ini sebenar-benar a series of instruction itu benar, tapi bukan to produce, tapi to make ya, beda. Nah, indikator soalnya apa ini Nanda? Indikator soal, what does the telltale sobat, berarti yang ditanyain tentang topiknya. Oke. Nah, nomor 10. Indikatornya? Indikator soalnya? Apa? What will probably happen? Nah, kata kuncinya adalah happen. If we blend the ingredient for 1 minute. Apa indikator soalnya Nanda untuk mengisi ini? Apa? Happen? Happen? Bahasa Indonesianya apa happen artinya? Terjadi. Berarti indikator soalnya adalah dampak yang terjadi jika langkah-langkah tidak diikuti dengan benar. Nah, dengan baik ya. Kalau di teks, berapa lama toh untuk mau ngeblend ingredient? Berapa lama? Nanda? 3 menit. 3 menit. Nah, kalau di bawah 3 menit, 3 menit itu berarti bahan-bahannya akan menjadi halus. Tapi kalau di bawah 3 menit, berarti bahan-bahannya akan tetap kasar. Jadi, jawabannya yang D ya, kasar. Ya. Kata kuncinya adalah rough. Rough itu kasar. Oke, good. Sekarang nomor 11. Nanda. What cooking utensil do you need most in step 2? Peralatannya apa? Step 2 itu suruh ngapain, Nanda? Step 2 suruh ngapain? Step 2? Diaduk. Diaduk. Berarti alat untuk mengaduk ya kamu butuhnya. Step 2 mengaduk ya. Step 2 mengaduk. Alat yang digunakan untuk step 2 apa? Dicampur gitu. Untuk mencampur. Terus apa lagi? Yang bisa untuk mencampur, terus merebus. Nah, itu berarti manakah cooking utensilnya? C. Oke, good. Benar sekali. Jawabannya yang C. Oke, thank you Nanda. Belajar lagi ya. Ya, jawabannya yang C. Oke, sekarang kita putar lagi wheels-nya. Siap-siap. Aduh, ngantuk. Ngantuk. Sambil ngemil nggak apa-apa, Van. Miss, izin tidur ya. Janganlah. Nyaris Nadia. Farel, are you there? Hadir. Oke. Yo. Kesimpulannya aja, Rel. Jadi, ayo cerita, Rel. Baca teksnya, Miss. Ya.
Kesimpulannya gimana? Kamu nyeritain dengan bahasa kamu sendiri. Coba. Mari kita dengarkan Farel. Jadi suatu hari itu ada di suatu waktu ada sebuah kastil jauh dan ada seorang gadis kecil yang bernama Sofia. Oke, terus? Dia itu sebuah gadis yang Farel sebuah baik. Gadis seorang yang baik. Oke, lanjut. Ya, dia juga itu kadang malu dan Terus? sering merasa sendiri. Terus? Dia mau mempunyai teman dan menjelajahi dunia. Oke, terus? Tapi dia terlalu takut untuk petualangan di luar kastilnya. Terus? Suatu hari si Sofia menemukan sebuah objek tersembunyi di kastilnya. Terus? Dia mengambilnya dan menggenggamnya di tangannya. Ternyata itu adalah kunci emas yang bisa membuka semua pintu. Oke, yo paragraf ketiga. Si Sofianya nggak tahu itu kuncinya buat apa. Tapi dia berjalan-jalan di kastilnya dan dia menemukan bahwa kuncinya itu untuk membuka semua pintu. Terus? Sekarang paragraf keempat. Dia menjelajah dan bertemu orang-orang yang juga penasaran dan bertualang. Dan berteman. Terus? Bersama-sama mereka menemukan tempat-tempat yang rahasia. Kayak ruangan rahasia, ruang hidden apa? Harta. Terus? Dan lain-lain. Ya, oke. Terus? Kunci emasnya itu menjadi barang yang paling penting yang Sofia punya. Terus? Karena itu dia membawanya kemana saja. Yang mana ya ada kama? Oh ya. Oke.
So, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu yaitu Kesimpulannya adalah kesimpulannya itu kamu harus memiliki tingkat harus memiliki rasa ingin tahu rasa dan ingin tahu. berpetualang. Kalau ada berpetualangan bisa dapat tambah ilmu dan juga tadi Sophia ketemu siapa? Teman-teman. Oke, good. Nomor 12. Jawabannya apa, Rel? Menurutku D. Menurutmu D, 12. Oke. Kenapa D? Karena nomor 2 itu berada di teks. Si Sofianya itu kesepian, tetapi dia bertemu teman yang penuh bertualangan. Tadi ada di paragraf keberapa? Paragraf akhir. Terus kenapa nomor 4? Si Sofianya kan dulu itu sebelum bertemu sama teman-temannya itu pemalu. Tapi karena bertemu dengan teman-temannya, dia menjadi lebih confident. Nah, ya kayak gitu, betul ya. Ini juga bisa jadi pengalaman buat kita semua, buat reminder, pengingat buat kita semuanya. Indikator soalnya apa ini? Tentang lonely, weak, poor, shy. Apanya? Karakternya sih? Karakteristik Sofianya. Nomor 13. Oh, ini juga sama. Oh, maaf, ini rincian deskripsi. Maaf, yang ini rincian deskripsi ya. Deskripsinya kenapa kok dia merasa kesepian, kemudian solusinya bagaimana. Ya, oke. Sekarang nomor 13 karakternya si Sophia. Apa karakternya? Curious and adventurous. Curious and adventurous ya. Sesuai dengan apa, Farel? Teksnya. Sudah dijelasin teksnya. Oke, good. Nomor 14, Farel. Ini tanyain apa? Message to apa? Message to the story. Message to apa bahasa Indonesianya? Pesan moralnya, amanahnya. Betul, amanahnya apa? You should be curious and brave. Kamu harus berani dan curious. Ingat. Jadi orang sebenarnya ini penasaran, kepo ya. Kepo itu bagus kalau digunakan dengan baik. Oke, wes. Farel, good. Lanjut ini. Siapa ya? Jret. Mari kita putar lagi. Adlan ada, Adlan?
Adlan? Adlan? Ada tapi ada ya tadi tuh kalau lihat. Adlan? Tidur dia aja. Oke, kita close. Dia ada. Lanjut. Denzel ada Denzel? Denzel? Apa, Ada Miss? nggak? Ada Apa? Denzel. Denzel. Hah? Nah, ada. Oke, good Denzel. Ya, Denzel sekarang menjawab nomor 15. yes. Nah, bagus. Ya, Den. Ya. Langsung disimpulkan dialognya saja. Antara siapa sama siapa, Den? Dama sama Andrew. Dama sama Andrew. Mereka ngomongin apa, Den? Mereka ngomongin tentang apa namanya grand final, Grand final speech apa? contest. Nah, Speech speech contest. Di mana? Level apa? Maaf, level apa? Province level. Provinsi. Nah, terus apa yang dia inginkan? Andre inginkan apa? First medal. Siapa yang dapat first medal? Siapa yang punya? Yang dapat first medal siapa? Andrew, Miss. Andrew, betul. Nah, apa yang disampaikan Damas sebagai temannya Andrew? Apa namanya? Apa, Miss, tadi? Apa yang disampaikan Damas ke Andrew? Awesome, I'm so proud of you, Andrew gitu. I'm so proud. Proud itu apa? Proud. Bangga. Bangga. Ke siapa? Ke Andrew. Andrew. Mereka ngomongnya di mana? Mereka ngomonginnya di mana? Di sekolah. Oh, ya di sekolah. Pas kapan? Istirahat. Istirahat. Bagus. 15. Indikator soalnya apa? Who? Apa, Miss? Who apa? From the dialogue we may infer that Damas is Andrew. Berarti yang ditanyain apanya ini? Tentang apa? Tempatnya. Tempatnya. Apa namanya? Maksudnya apa namanya? Hubungannya? Hubungan kekerabatan, hubungan. Ya, hubungan kerabatannya. Jangan ketawa, ini lucu banget. Nah, hubungan kekerabatannya siapa sama siapa? Andrew sama Damas. Yes, mereka apa ternyata? Schoolmate, teman sekolah. Schoolmate, teman sekolah ya. Diingat lagi baik-baik, kalau di pilihan jawaban tidak ada student, persamaan student apa? Dan? Schoolmate. Bukan? Oh. Persamaan student bentar, Miss. Yang ada di mata, persamaan dari student, bahasa Inggrisnya apa? Pupil. Pupil. Jangan lupa ya, Denzel. Pupil. Oh. Pupil. Oke, pupil ya. Jangan lupa. Siapa tahu keluar. Nah. Sekarang nomor 16, Den. Ya, Yang P. ditanyain apa ini? Apa namanya? Di mana tempatnya? Di mana? Berarti konteks tempat. Betul. Tempat po. Kapan? Nah, kapan berarti konteks? B. Waktu. Tuh, jawabanmu yang mana? B. B, betul. Oke. Denzel mabuk ya? Iya. Iya. Enggak, dia udah habis. Jam segini, Miss, mau tidur, Miss. Jangan. Yang sudah maju berarti boleh beristirahat. Tapi sambil tetap harus dengerin ya.
Sambil harus segerin. Minum kopi atau apa? Sama-sama kita. Ya. Oke, lanjut sekarang. Nadia. Nadia ada? Ada, Miss. Nah, ada? Ada, benar? Ada, benar. Ada, oke, good. Nadia, berarti nomor 17 sampai 19. Oke, yuk. Langsung kesimpulan setiap paragrafnya aja. Nadia, ini panjang soalnya. Yuk, paragraf 1. Tentang itu keyakinan masyarakat Toraja yang apa itu, Miss? Mengapa? Menyamakan nilai kehidupan dan kematian. Nah, gitu. Ada persamaan nilai antara kehidupan dan kematian. Itu ya orang Toraja. Orang mati aja tetap nggak tenang dia. Taruh di gunung, disenderkan di gunung, ya nggak sih? Kasian. Lanjut, nomor paragraf kedua. Itu apa, Miss? Ritus. Ritus ya, ritual ya. Biar yang mudah aja. Ritual Kematian masyarakat Toraja yang harus diikuti secara tertib dalam sebuah upacara yang disebut Rambu Solo. Rambu Solo namanya ya. Berarti paragraf 2 pasti tentang ritual kematiannya. Ya ampun, kasihan. Lanjut, paragraf ketiga. Penjelasan tentang tongkonan yaitu sebuah struktur miniatur rumah tradisional Toraja yang dibangun di atas peti mati dan dibawa menuju tempat pemakaman. Miniatur rumah tradisional. Berarti si jenazah dimasukkan ke dalam rumah mini ya tentunya kan. Yang dibangun di atas peti mati. Berarti ada peti matinya, ada rumahnya. Oke. Belum bisa bayangin. Paragraf keempat. Deskripsi tentang prosesi pemakaman di mana keluarga dan kerabat dekat membawa peti mati sambil berjalan di tengah kerumunan orang dan menjaga suasana riang. Nah, masa meninggal buat jokes? Buat bercandaan ya. Ini berarti kayak itu loh, ritual yang membawa sambil nyanyi terus digoyang-goyangkan peti matinya. Kasihan ya, sudah meninggal belum tenang ya. Oke, nomor 17. Jadi udah tahu ya Nadia, intinya tentang apa? Tentang aku lihat jawabannya. Tentang apa? Tentang A. 17A, apakah benar? Oke, betul. Indikatornya apa, Nat? What is the main idea? Berarti tentang apa? Report text. Report text? Kok report text? Indikator soal. Bahasa Indonesianya main idea apa? Apa itu? Yang ditanyain berarti tentang apa? Ide pokok. Ide pokok. Ya. Apakah ini report? Nggak tahu. Bukan. Menggambarkan secara khusus tentang kepercayaan orang Toraja untuk orang yang meninggal. Apa berarti? Teksnya apa? Apa, Miss? Deskriptif ya, jangan lupa. Report itu umum. Kalau ini judulnya tentang belief misalnya, itu berarti report. Tapi kalau hanya terjadi di suatu tempat, nah hanya satu-satunya di dunia, misalnya tentang Denzel, my favorite artist, misal, itu berarti deskriptif. Toraja kan cuma ada di mana? Toraja cuma ada di daerah mana sih? Sulawesi ya. Nah, ya cuma di situ doang. Mungkin di Afrika ada, tapi kan beda nama ya. Nggak ada Rambu Solo, nggak ada itu, nggak ada ya. Oke, lanjut.
18. Jawabanmu apa, Nat? C. C, 18C. Okay, the tomb site is often located inside a large boulder or stone cave. Which of the following description? Berarti indikator soalnya apa, Nat? Rincian. Deskripsi. Ya, jadi ini rinciannya maksudnya apa? Deskripsinya. Yang dideskripsikan apanya? Tomb site. Tomb site. Perundingan. Tentang apanya? Tomb site-nya. Tomb site-nya. Lokasi? Lokasi tomb site-nya ditaruh di mana? Lokasi jenazahnya, peletakan jenazahnya. Di mana? Lokasinya? Di Gua Batu. Gua Batu, iya. Jadi gunung yang dari batu senderkan di situ. Dah, kasihan. 19, Nat. Kata-katanya adalah because. Nah, berarti ini tentang rincian argumentasi. Why? The coffin parrot is happily celebrate. Why? Kok harus happily celebrate? Karena the dead will have a say. Iya, itulah pokoknya. Yang D, 19D ya. Oke. Akan lebih apa? Lebih tenang. Lebih tenang, lebih mudah ke perjalanan selanjutnya. Jadi mereka meyakini bahwa kalau orang meninggal reinkarnasi ya. Enggak juga. Ya, oke, itu kepercayaan orang. Oke, good, Nat. Kita putar lagi. Yo, putar. Nina. Apa? Nina. Oke, good. Nina langsung on. Pas bukan yang kamu tanyain ke Miss Sus tadi ya? Oh iya. Enggak kan? Enggak. Oke, Nina, tentang apa ini? Langsung saja. Kesimpulannya aja. Tentang apa? Ringkasan dari teks ini. Tentang lirik lagu ini menggambarkan pengalaman yang mungkin pernah dialami banyak orang, terutama di masa sekolah. Kayak kamu, oke. Terus? Udah. Oh, lagi. Iyalah. Alkisah seorang gadis yang sering dirudung dan dibully di sekolah, namun dia tidak meratapi nasibnya, melainkan bangkit dan terus berusaha menjadi lebih baik. Dia mencapai kesuksesan dan memberi pelajaran pada mereka yang pernah membulinya. Pesan positif ini disampaikan dengan nada musik yang kuat sehingga mampu memotivasi pendengarnya. Oke, siapa gadis yang dibully atau dirudung di teks ini? Jessica. Jessica ya, kasihan. Dikata-katain apa aja dia? Banyak ya, kasihan ya. Oke. Kan. Nama teksnya apa, Nina? Song lirik. Song lirik, betul. Tentang lirik lagu. Oke, Nin, nomor 20. Jawabannya apa, Nin? 20. Bentar, baca dulu. Oke. Bahwa ada seorang wanita yang pernah dirundung ketika masih muda. Oke, ini indikatornya adalah peranan si penulis. Jadi dia seolah-olah ada orang yang dirundung itu ya. Tapi bisa jadi itu pengalaman pribadinya si penulis loh. Tapi ya, itu kayak Taylor Swift, semua lagu-lagunya tentang patah hatinya, kisah cintanya. Oke, nomor 21, Nin.
A. Apakah A 21? Oke, jawabannya benar. Apa maksudnya A? Berarti bahwa penulis terus mengembangkan diri untuk menangani masalahnya. Oke, ini adalah makna lirik. Makna kutipan lirik ya, indikator soalnya. Ya, benar. Akhirnya dia bangkit dan berusaha untuk tidak dibully lagi. Oh, ini pas yang tadi kamu tanya ini. Nih, dua-dua. Iya. Ya, harusnya ini ya. Yes, gak apa. Thank you, Nin. Lanjutkan. Nek udah tahu artinya teksnya kan cepet. Yo, biar Miss mau jawab, Miss. Biar nggak piket, Miss. Bentar lah, kamu harus menunggu giliran. Semuanya Oh, nggak ada bisa di sini. ya, Miss. Ngantuk. Oke. Iya, mau bobo. Ngajuin dulu. Jangan dulu. Miss Dia mau tidak ada. tidur. Bentar, ayo semangat. Miss aja semangat, belum makan loh. Sleep Kok on. dia di remove? Kok dulu di remove? Hampir aja Kia. Kalista ada, Kalista? Kalista nggak ada? Ada nggak Kalista? Coba cek. Mi, Kalista, Mi. Mana Kalista? Kal? Nggak ada ya? Tadi ada di perasaan. Lala dan Berarti close dulu. Oke, yuk lanjut. Oh no. Kalista sama Adlan. Oke. Oh, Rea izin. Tidak Rea. ada. Nggak ada. Lanjut. Shiva, Ayu ada Shiva? Ada. Ada, oke. Good, Shiva. Nomor selanjutnya. Oke, Saudara Iqbal ada. Oke, Shiva. Teksnya tentang apa, Shiv? Lost and found. Lost and found apa itu? Jenis teksnya apa? Lost and found. Cluenya apa? Cluenya an. Apa? Lost and found. Halo, ditemukan sebuah. Nah, gitu. Apa berarti? Apa? Report. Halo. Announcement. Alias pengumuman. Pengumuman, betul. Nah, langsung nomor 22 karena nomor 22 sudah menyimpulkan teksnya. Nah, gampang. Ini berarti kesimpulan teks. Ini nggak usah baca 2 kali. 22. Yo. Tentang apa ini? Oh, ini malah belum Misus kasih pembahasan deh. Yo, Nina bantu Misus pembahasannya juga. Nina, Shiva. Kamu jawab apa? C. 2. Both texts tell readers what will happen to the lost item. Artinya apa, Shiv? Kedua teksnya tahu apa yang terjadi sama barangnya itu. Kedua teksnya mengatakan apa yang akan terjadi dengan barangnya. Yang mana clue-nya? Itu yang pertama. Kata-kata apa? Yang teks 1, yang mana? Items not claimed today will be recycled. Enggak kamu ambil wes, akan kita recycle alias daur ulang. Nah, kalau yang di teks 2 yang mana? After tomorrow, all items lost and found will be donated. Oke, betul. Nomor 2, oke. Satunya nomor 3. Nomor 3.
None of the text share any deadline. Artinya apa? Tidak ada yang ngasih tahu deadline itu kayak hari akhir, maksudnya batas akhir. Untuk apakah tidak memberitahu batas akhirnya? ngasih tahu ya harusnya. Iya, harusnya ngasih tahu ya. Ini salah. Bukan yang C. Yes. Cari lagi. Berarti 24. 24. Ya, Kita cek. Artinya apa nomor 4? None of the text tell reader about how to donate lost item. Kedua teksnya nggak ada yang ngasih tahu cara donasinya. Dan cara donasinya. Apakah tidak ngasih tahu cara mendonasikannya? Enggak. Enggak kan? Enggak kah? Please make sure that you check it. It's not claim. None of the text readers about how to donate. Iya kah? Tidak ada kedua teksnya mengatakan kepada pembaca bagaimana cara mendonasikan. Mendonasikan tuh Itu kan menyumbangkan. tulisannya how to ya, Miss. Apa? Kan tulisannya how to ya. Bagaimana cara mendonasikannya? Iya, jadi kalau nulis harusnya ngasih tutorial dong. Cara ininya ya, donasinya ya. Ini agak, berarti memang bonus ini. Soalnya kuncinya adalah A. Kuncinya itu A. Berarti salah kan? Berarti bener ya? Bener ya berarti kan? Iya, Tapi kan? 4 nggak ada ya. Iya kan, nggak ada di teks, berarti none of the text, berarti pernyataannya benar ya, tidak ada teks yang mengatakan ke pembaca cara mendonasikannya. Kedua-duanya nggak ada ya? Iya. Ya, oke. And phone and love will be donate. Nggak ada. Oke, baik. Nomor 22 bonus. Karena jawabannya ada 3. Oke. Dan mau Miss mau terus jawab terus itu nggak boleh kah? Oke, sabarlah. Dan nomor 1. Ya. Nomor pembahasan berarti ada 3 pernyataan yang sesuai dengan teks. Oke, yuk lanjut Shiva. Yuk. Lapar. Sambil makan. Apa Shiv? 23 jawabannya? Kan. Apa? D. Delta ya? Ya. Oke. Kata kuncinya di mana? Kok kamu bisa menjawab D? Itu tomorrow sama today. Oh ya. Baik, yang pertama. Soalnya adalah tentang tujuan komunikatif. Nah, berarti kamu harus tahu jenis teksnya. Teks di atas adalah announcement. Kalau announcement tujuannya untuk mengumumkan alias memberitahu. Atau memberitahu. Apa yang diumumkan tadi? Cara waktu untuk mengambil barang yang hilang tadi ya. Hilang. Oke, good. Good job Shiva. Kita lanjut nomor 2426. Jreng. 22 tadi bonus.
Oke, Nala apakah ada Nala? Nala. Ada, Miss. Ada? Ada Nala? Ada. Ada, oke. Kalista ada loh tadi. Yo, Nala nomor 23. Jret, jret. Silahkan. Karena ini panjang, langsung aja. Kesimpulan dari teksnya, ini menjelaskan tentang apa, Nala? Tentang apa? Dari judulnya aja bisa kamu simpulkan. Cara membuat virtual flipbook dengan Flipsnack online. Nah, jadi ada banyak aplikasi untuk membuat virtual flipbook, buku e-book, tapi ini adalah Flipsnack. Kita pakai Flipsnack. Ini sudah sabar ya. Oke, yo, nomor 24. Silahkan. Indikator soalnya apa, Nala? Apa? Manual. Manual. Oh, itu jenis teksnya ya. Jenis teksnya adalah manual, betul. Sekarang Miss Yus tanya adalah indikator soalnya. Tujuannya apa berarti? Untuk apa? 24? Jawabanmu apa, Nala? D. C. Cara untuk membuat flipbook. Pakai Flipsnack. Oke, 25. Yuk. C. C. Cara untuk apa ini? Oh, indikator soalnya adalah rincian langkah. Oke, tentang apa? Tentang apa? Nanti jawabanmu apa? C. 25C. Ada di step keberapa? Nala? Yang mana? Step keberapa, Nala? 2. 2. Ini ya jawabannya ya. Oke, good. Nah. Oke, wait. 26. Nala, apa jawabannya? A. Menyalin kode. Ada di step keberapa? Rincian langkah. Ada di step keberapa? Yang mana, Nala? Step keberapa? 5. 5. Ya, oke. Betul. Oke, good. Oke, thank you, Nala.